Di sini saya menggunakan breadboard yang seperti ini. Ukurannya sampai nomor 30. Atau kalian bisa menggunakan yang lebih kecil lagi. Kalian bisa menggunakan yang ini jika kalian pintar mengakalinya. Namun kalau untuk pemula, gunakan yang besar agar lebih rapi dan mudah kita melihatnya. Kita bisa pasangkan breadboard seperti ini. Jadi Arduino dipasangkan seperti ini. Sebelumnya kalian harus mengerti rangkaian dari breadboard. Breadboard memiliki sambungan secara horizontal di setiap nomornya, namun terpisah lagi di horizontal seberangnya. Untuk power, kita gunakan bagian ini. Di sini dari awal sampai ke akhir, ke bawah, tersambung. Begitu juga dengan negatif, dari atas sampai ke bawah, tersambung secara vertikal. Sedangkan yang di tengah, horizontal. Jadi untuk pin D2, digital 2, kita bisa masukkan di antara lubang yang sejajar ini, di nomor 11. Itu sebagai contoh. Kenapa saya menggunakan Arduino Nano? Karena di sini memiliki pin yang lumayan banyak untuk digitalnya, dan juga memiliki ukuran yang sangat kecil. Apalagi kalau kalian bisa menggunakan breadboard yang seperti ini. Kalian taruh di antara sampai sini Arduino-nya, kemudian kalian gunakan yang tersisa horizontal ini untuk powernya. Setelah Arduino terpasang, kita pasangkan kabel powernya. Di sini saya pasang kabel merah yang artinya 5 volt positif ke lubang positif. Begitu juga negatif. Saya jauhkan saja agar tidak terjadi short. Kemudian kita pasangkan kapasitor. Di sini menggunakan kapasitor 1500 farad 10 volt. Kenapa tidak 5 volt? Kalau kita menggunakan 5 volt, kapasitor akan meledak. Jadi gunakan di atasnya 10 dan ke atasnya. 35 boleh. 1500 farad lebih dari cukup. Kalian bisa gunakan 1000 juga, tergantung banyak komponen yang kalian pasang untuk Arduino ini. Fungsi dari kapasitor untuk menstabilkan listrik, terutama pada saat dihidupkan. Jadi kejutan listrik itu bisa membuat LED baris pertama bisa mati.
Di sini terdapat kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki yang panjang berarti positif dan kaki yang pendek negatif. Biasanya negatif terdapat garis putih-putihnya. Karena ini terlalu panjang, jadi kita harus memotongnya agar tidak terjadi short kalau menyilang begini. Kaki positif yang panjang kita taruh di pin positif, dan yang negatif kita taruh di negatif. Jadi seperti ini, kita bengkokkan saja. Sekarang kita sambungkan satu kabel ARGB. Sebagai contoh, saya gunakan pin D2. Perlu diingat, yang disambungkan ke pin digital adalah kabel bagian tengah yang berisi resistor. Pastikan tidak ada sisa dari pin ini, karena bisa bersentuhan dengan pin yang lain. Kemudian untuk yang positif, kita masukkan ke pin positif. Ya, dari awal positif. Di sini juga pin positif, dan di sini positif. Yang negatif ke negatif. Kalian bisa pasang di sini, tapi terlalu dekat, jadi saya jauhkan saja. Ya, segaris negatif ini. Kemudian tidak lupa kita pasangkan untuk groundnya. Jadi di sini ada tulisan GND, berarti ground. Ya, jadi yang sebaris dengan ground ini. Terakhir kita pasangkan kabel mini USB ke header port USB 2.0 seperti ini. Namun sebelumnya kita bisa mencobanya sementara menggunakan kabel ini. Jadi dari Arduino kita tancap dahulu ke port USB 2.0 atau 3.0 yang ada pada casing komputer. Setelah dirasanya semua beres atau hidup, baru kita tancapkan ini ke motherboard karena susah pemasangannya. Jadi untuk pengetesan
Arduino langsung saya sambungkan ke USB yang ada di casing, karena sulit untuk memasukkan ke motherboard, karena kita perlu cabut dan pasang banyak kali. Di sini kita sambungkan juga LED-nya, kabel ARGB-nya. Saya pasangkan ke kipas paling belakang. Dan untuk powernya saya langsung masukkan ke power supply. Di sini saya sambungkan power supply secara independen. Jadi tidak ada komponen lain selain Arduino yang dipasang. Rangkaian untuk satu kipas sudah terpasang. Mari kita tes. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah memprogram Arduino-nya, jadi kipasnya langsung memiliki efek. Jadi kipasnya sudah berjalan duluan sebelum BIOS-nya selesai booting dan Windows-nya. Jadi sebelumnya kita harus cek dahulu, pastikan bahwa Arduino sudah tersambung dengan komputer. Jadi kita klik kanan dan di start, kemudian pilih device manager. Nah, di sini kita lihat port COM. Di sini terlihat sudah ada USB serial CH340. Mungkin kalian memiliki kode yang berbeda. Di sini saya tersambung dengan COM3. Jadi ini perlu diingat dahulu. COM3. Kalau kalian bisa COM4, bisa COM5, COM6, terserah. Setelah itu kita buka Arduino IDE. Pada menunya Tools, kita pilih port yang tadi. Yang seharusnya di sini tadi COM3, karena saya merekamnya setelah semua terakit, jadi berubah. Tidak lupa juga kita pilih board. Jenis Arduino yang kita pakai yaitu Arduino Nano. Kemudian prosesornya. Biasanya menggunakan Atmega, namun milik saya menggunakan yang lama. Jadi jika pada saat pengetesan nanti, kalau prosesor yang ini gagal, kalian bisa coba menggunakan yang lama.